Perkenalkan, saya Mutia Dalila sebagai pembicara satu pemerintah dari Kota Yogyakarta. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, pertama-tama izinkan saya memberikan definisi, konteks, dan latar belakang serta mekanisme dari mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, saya akan memberikan definisi. Definisi dari transisi pengalokasian berarti pemindahan arah atau tujuan dana dari satu target ke target lainnya yang diharapkan memberikan prioritas yang lebih baik bagi masyarakat. Bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia adalah seperti dokter, suster, guru-guru, dan sebagainya adalah bantuan kemanusiaan, berarti upaya-upaya yang membantu masyarakat dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Serta humanoid robot sendiri adalah robot yang diciptakan oleh ilmuwan dengan aspek-aspek yang menyerupai manusia, baik dari bentuk, gerakan, hingga kemampuan untuk menjalankan berbagai tugas. Selain itu, saya akan menjelaskan bahwa aktor dalam mosi debat kali ini adalah pemerintah sebagai dewan, yang mana pemerintah memiliki wewenang untuk untuk membuat kebijakan perihal pengalokasian yang tetap berarah pada kesejahteraan negara dan masyarakat. Yang kedua, izinkan saya memberikan konteks dari debat kali ini. Yang konteks yang dalam saya maksud mencakup latar belakang. Yang pertama, teknologi berperan besar pada masyarakat. Hal ini bertujuan karena teknologi sendiri dibuat untuk mempermudah hidup manusia itu. Dalam beberapa tahun terakhir, manusia mengalami masalah kekurangan kuantitas tenaga kerja yang berkualitas. Berkualitas yang saya maksud adalah berkualitas yang menguasai bidangnya, berkualitas dalam hal yang efisien dan sebagainya. Contohnya seperti kekurangan profesi guru, karena pada zaman sekarang ini masyarakat itu sangat mementingkan jurusan-jurusan seperti halnya hukum, seperti halnya kedokteran, seperti halnya mereka itu memilih jurusan-jurusan yang menurut mereka bergengsi, sedangkan jurusan pendidikan sendiri di mata mereka adalah jurusan yang mereka menjadi guru, menjadi ASN, menjadi hal-hal seperti itu yang mereka tidak mau. Sehingga pada zaman sekarang ini guru-guru yang ada di masyarakat bukanlah guru-guru yang menguasai bidangnya, bukanlah guru-guru dari bidang pendidikan. Maka dari itu pendidikan masyarakat tidak diberi pelayanan oleh guru-guru yang memang menguasai bidang pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, izinkan saya memberikan mekanisme dari debat kali ini. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, humanoid robot dijalankan dengan dipantau oleh tenaga kerja manusia yang lebih ahli di bidangnya. Yang kedua, humanoid robot ditempatkan ditempatkan secara berkala, seperti halnya yang pertama di ibu kota atau di kota-kota yang mengalami sudah kesiapan sumber daya manusia, sehingga manusia-manusianya tidak akan kaget dengan adanya humanoid robot. Humanoid robot tidak ditempatkan di semua tempat sekaligus. Yang ketiga, transisi pengalokasian tidak dijalankan sepenuhnya. Pengalokasian dana dijalankan bertahap, seperti halnya dengan penempatan humanoid robot itu. Maka pemerintah dapat melihat apa efek dari humanoid robot itu dulu, dan bagaimana efektivitas humanoid robot untuk kemudian akan dijalankan di berbagai wilayah yang lain. Masuk ke dalam argumen. Yang pertama, argumen saya, humanoid robot memungkinkan masyarakat mendapatkan tenaga kerja yang profesional di bidangnya. Dalam contoh ini, saya mengedepankan bidang pendidikan. Apa profesional yang saya maksud? Profesional yang saya maksud adalah paham akan bidang yang dikuasai atau bidang pekerjaan itu sendiri. Profesional juga diartikan sebagai tegas terhadap dirinya sendiri dalam pekerjaan, maka ia akan mementingkan pelayanan dalam pekerjaannya, bukannya dirinya sendiri. Dalam humanoid robot, program dalam humanoid robot itu sendiri akan disesuaikan, dan sebelum program itu dibuat, karena humanoid robot didasarkan oleh pola-pola, maka ia akan dikonsultasikan terlebih dahulu dikonsultasikan pada orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Maka humanoid robot akan bisa lebih fokus pada pekerjaannya, sehingga humanoid robot itu akan efektif dan efisien. Jika humanoid robot efektif dan efisien, maka masyarakat dapat merasakan pelayanan atau kualitas yang lebih baik. Di sini yang saya sebutkan sebagai efektif dan efisien adalah humanoid robot itu menguasai bagaimana untuk menghandle, bagaimana untuk menguasai bidang itu sendiri dan penerapannya terhadap masyarakat. Di sini saya contohkan sebagai pada profesi guru, karena kurangnya lulusan jurusan pendidikan. Itu tadi yang saya telah jelaskan pada definisi, bahwa pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang gengsi untuk mengambil jurusan pendidikan, sehingga guru-guru yang ditempatkan pada masyarakat itu bukanlah guru-guru yang berkompetensi di bidang pendidikan. Karena
Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena kuantitas, karena guru-guru yang dibutuhkan di masyarakat itu tidak sebanding dengan guru-guru yang sudah lulus di jurusan pendidikan. Sehingga banyak guru dari yang justru bukan dari jurusan pendidikan. Misalnya dengan guru matematika, dengan pendidikan matematika dengan matematika murni, itu jelas berbeda. Mengapa? Karena hal ini berpengaruh pada pendidikan masyarakat karena guru itu harus memiliki kompetensi dalam sistem belajar, dalam secara sosial bagaimana terhadap murid, serta pengetahuan-pengetahuan yang ada di bidang pendidikan yang kemudian tidak didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan murni. Yang kedua, humanoid robot menciptakan motivasi untuk manusia meningkatkan keahliannya dalam bidang penelitiannya. Mengapa saya dapat menyebutkan hal ini? Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui. Misalkan masyarakat sudah mendengar tentang kebijakan tentang humanoid robot ini, maka mereka akan merasa pekerjaannya itu sedang terancam untuk digantikan dengan humanoid robot. Maka dari itu mereka akan meningkatkan kualitasnya agar mereka dapat dipilih oleh pemerintah. Karena lapangan pekerjaan mereka itu semakin sedikit, maka mereka akan berkompetensi, mereka akan meningkatkan kualitasnya sendiri di bidang pekerjaan itu agar mereka dapat menghidupi dirinya sendiri. Karena tekanan hidup manusia ini tidak akan berkurang dan justru akan bertambah. Mengapa? Karena mereka perlu berkompetisi dengan robot. Maka mereka akan lebih serius dan mereka bukannya pasrah dengan misalnya dalam bidang pendidikannya mereka untuk mencapai gelar tersebut. Dalam hal ini saya contohkan seperti halnya profesi dokter. Dokter bukanlah profesi yang mudah. Dokter bukanlah profesi yang ringan untuk diselesaikan. Maka gelar dokter misalnya seperti malpraktik yang pernah terjadi sehingga di suatu rumah sakit terdapat malpraktik yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga pasien tersebut meninggal. Hal ini akan menjadi tantangan besar Dewan Juri yang terhormat karena mereka akan meningkatkan kualitasnya sendiri. Mereka akan mengevaluasi mengapa hal itu dapat terjadi. Mereka akan meningkatkan kualitasnya dalam praktik-praktik sebelum mereka lulus menjadi dokter. Mereka akan memastikan bahwa kualitasnya itu dapat bersaing dengan robot-robot yang akan diberikan oleh pemerintah untuk mengisi kuantitas mereka yang tidak ada dan kualitasnya. Maka dari itu Dewan Juri terhormat, saya sebagai pembicara satu pemerintah setuju dengan mosi debat kali ini. Terima kasih.